Bos Lin, tolong segera kirim mobil ke sini. Semua kembang kol ini akan saya serahkan padamu. Harganya 1,5. Sesuai harga yang kamu sebutkan kemarin lusa. Kemarin lusa memang 1,5. Hari ini hanya 80 sen. Kamu mau merampok, ya? 80 sen per kati? Bahkan biaya terpal dan pupuk pun tidak kembali. Kamu menghisap darah kami. 3 hari yang lalu, saya tawarkan 1,80. 2 hari yang lalu, saya tawarkan 1,5. Bagaimana jawabanmu waktu itu? Kamu bilang tunggu sebentar lagi. Katanya banyak orang kaya di kota besar. 2,5 pun akan ludes. Itu karena semua orang ingin untung lebih banyak, kan? Siapa sangka cuaca akan sepanas ini? Jika kamu ingin mendapatkan keuntungan tertinggi, maka kamu harus menanggung risiko penurunan harga yang drastis sendiri. Bos Lin, Pak Lin yang baik. Anggap saja kamu beramal. 1,20? Tidak ada mobil. Hari ini kamu bawa mobil ke desa. Angkut semua kembang kol ini. Bagaimana bisa tidak ada mobil? Ada 2 mobil kosong terparkir di halamanmu. 2 mobil itu akan pergi ke desa Siago. Pak Su, kamu sudah melewatkan masa puncaknya. Tidak bisa. Kamu tidak boleh tidak peduli. Panasnya seperti neraka. Kembang kolnya akan segera menguning. Ada 40.000 kati di ladang saya. Biarkan saja membusuk di ladang, jadi pupuk. Kak Shen. Badan Meteorologi baru saja mengeluarkan peringatan merah. Mulai jam 2 siang ini, suhu akan mencapai 38 derajat. Berapa kelembapannya? 85%. Cuaca seperti sauna, tidak ada angin sama sekali. Kembang kol organik ini adalah varietas yang sensitif terhadap suhu rendah. Dalam kondisi panas dan lembab seperti ini, jika dibiarkan di ladang lebih dari 30 jam, kembang kolnya 100% akan mekar. Begitu mekar dan menguning, rasanya akan hancur total. Supermarket tidak akan mau menerimanya, bahkan sepeser pun. Itu hanya akan jadi tumpukan sampah. Bagaimana dengan desa Siago? Berapa banyak rumah kaca yang sudah dibangun? Apakah penduduk desa masih ribut? Desa Siago punya total 120 rumah kaca. Pak Qin dan Qiang Zi yang memimpin. Dengan jumlah barang terbanyak. Kemarin sore, mereka masih berkoordinasi di grup. Mereka bersikeras tidak mau turun dari harga dasar 1,5 yuan. Tidak mengizinkan mobil kita masuk desa. Ambil tas di jok belakang. Bawa uang tunai sebanyak ini? Di pedesaan, beli sayur, transfer WeChat tidak berguna. Mereka hanya percaya pada uang tunai yang bisa dilihat dan diraba. Sayuran hari ini, lebih dari 1,2 yuan per kati, tidak akan kita ambil. Kak Shen, bagaimana kalau Pak Qin dan yang lain masih tidak mau menjual hari ini? Orang-orang ini keras kepala. Tidak akan sadar sebelum hancur lebur. Kalau tidak dijual, dalam 48 jam lagi, kembang kol ini akan menguning sepenuhnya. Mereka hanya bisa membayar orang untuk membuang sayuran itu ke parit. Tidak ada yang berani mempertaruhkan seluruh hidupnya pada cuaca yang tidak menentu. Aku hanya takut ada yang mencuci otak mereka. Ini lagi ngapain sih? Sobat online di live stream. Semua langsung dari kebun. Tidak ada perantara yang ambil untung. Kalian, coba lihat di supermarket premium kota besar. Ini kembang kol organik kaya selenium. Sekilo bisa belasan ribu. Hari ini di live stream Xiaoying kita. Bukan belasan ribu, bahkan bukan 8.000, 39.900 rupiah untuk 3 buah besar. Gratis ongkir sampai rumah. Yang mau, ketik 1. Admin. Langsung upload 1000 pesanan. Cepat kemas. Live stream. Langsung ludes lagi. Langsung saja masukkan ke kardus. Cepat. Tidak ada kantong es. Tidak ada aluminium foil isolasi. Bahkan jaring pelindung benturan dasar pun tidak ada. Konyol. Mengirim paket di cuaca begini, sayuran dalam kardus, terperangkap di dalam gerbong besi seharian. Langsung matang. Cih.
Oh, Bos Lin datang. Mau apa lagi? Hari ini mau pasang harga setinggi langit lagi. Untuk beli sayuran kami? Lin, hari ini meskipun kamu bawa truk, percuma saja. Sayuran kami tidak dijual grosir lagi. Kalian berencana mengirimnya pakai ekspedisi? Betul. Xiaoying kami punya 300.000 pengikut di seluruh platform. Seorang influencer besar. Semalam saja, dia sudah bantu kami jual lebih dari 800 pesanan. Jadi kamu itu, pedagang yang selalu menekan harga di desa ini? Oh, jadi kamu toh, duduk manis di ruangan ber-AC, dengan mudahnya bicara, lalu mau mengambil sebagian besar hasil kerja keras petani. Perhitunganmu memang jitu sekali ya. 39,9 untuk 3 buah. Kalau dihitung-hitung, sekitar 5.000 lebih per setengah kilo. Berapa yang kamu bayarkan kepada mereka? Bukan urusanmu. Xiaoying itu baik hati. Setelah dipotong biaya platform, kami bisa dapat 4.000 per setengah kilo. Jauh lebih tinggi dari 1.500mu itu. Sudah dihitung biaya ekspedisi 4.000 itu? Biaya kemasan sudah dihitung? Dengan cuaca seperti ini, kalau pakai pengiriman darat biasa, denda ganti rugi untuk buah yang busuk sudah dihitung? Kami pakai harga kesepakatan pelanggan besar. Kardus itu murah kok. Kalau rusak 1-2, tinggal ganti rugi saja. Pokoknya lebih baik daripada menjual murah ke lintah darat sepertimu. Pak Qin, Rusak 1-2 itu biasa. Cuaca seperti ini, tidak sampai 30 jam. Suhu di dalam kardus akan naik di atas 45 derajat. Kembang kol akan berfermentasi, menguning, dan mengeluarkan cairan di dalamnya. Apa itu namanya pengiriman? Itu namanya mengangkut. Kompos, jangan banyak omong kosong di sini. Saya yakin kamu iri. Iri karena kami menemukan cara penjualan sendiri. Kamu datang ke sini untuk merusak suasana. Saya tidak mau berdebat dengan orang awam. Pak Qin, saya membawa uang tunai 300.000 yuan. Dan 3 truk rantai dingin panjang. Parkir di kota. Hari ini, harganya 1,2 yuan per kati. Siapa yang mau ditimbang? Uang ini bisa langsung diambil. Kalau kurang 1 sen pun, saya ikut nama kamu. Pak Qin, jangan percaya padanya. Dia itu penipu. Keuntungan 4 yuan tidak kalian mau. Malah memilih mengambil tulang 1,2 yuan darinya. Di siaran langsung saya, masih ada ribuan orang yang menunggu untuk order. Lin Shen, bawa uangmu dan pergi. Kembang kol dari desa Siago. Hari ini tidak akan ada satupun yang dijual padamu. Baiklah. Bos Lin, Uang penyelamat jiwa 1,2 yuan ini, kalian sendiri yang menolaknya. Semoga pengiriman ekspresmu lancar. Bertahan melewati terik matahari besok. Apa-apaan ini? Mau menakuti siapa? Ayo, semua, terus kemas. Malam ini kita kirim semalam suntuk. Raup semua uangnya. Kak Shen benar-benar pergi begitu saja? 50.000 kati sayuran bagus. Biarkan mereka mengemas. Hukum fisika akan mengajari mereka bagaimana bersikap. Bos Lin, 1,2. Sesuai harga yang kau tawarkan di tempat pengirikan tadi. Aku jual. Di telepon sudah kukatakan dengan sangat jelas. Sayuranmu 80 sen. Kenapa kau memberinya? Pak Qin dapat 1,2. Aku 80 sen. Kualitas sayurku tidak kalah dari desa Siago. Pak Qin punya 50 rumah kaca. Titik pemuatan terpusat. Truk besar bisa langsung jalan. Dan langsung terisi penuh. Kau? 5 rumah kaca, semua tersebar di lereng bukit. Truk rantai dingin tidak bisa naik. Aku harus menyewa bajai kecil. Mengangkut keranjang demi keranjang ke bawah. Tenaga kerja bukan uang? Diesel bukan uang? Kerugian bukan uang?
Tapi, tidak bisa juga menekan harganya seketat ini. Di live streaming Zhao Xiaoying, bahkan bisa terjual 4. 4? Pak Su, saya akan hitung-hitungan denganmu. Mau dengar? Kembang kol kemasan 5 kati. Untuk mencegah benturan, harus pakai kotak busa tebal. Satu kotak harganya 3 yuan. Cuaca 38 derajat Celcius. Dalam kotak harus ada 4 kantong es besar. 2 yuan untuk kemasan, 1 yuan untuk biaya tenaga kerja. Belum lagi biaya rantai dingin atau pengiriman produk segar. Berat pertama ditambah berat selanjutnya. Paling murah pun 8 yuan. Platform juga ambil komisi 5% dari ongkos kirim. Totalnya berapa itu? 15 yuan lebih, dibagi ke 5 kati kembang kol. Biaya pokok per kati sudah 3 yuan. Dia jual 9,9 yuan per buah. Kalau dihitung, per kati tidak untung 0,5 yuan. Ini belum termasuk risiko terbesar. Risiko apa? Kerugian. Zhao Xiaoying tidak punya mesin prapendinginan vakum. Kembang kol dengan suhu panas 38 derajat dari ladang. Langsung dimasukkan ke dalam kotak. Tertutup rapat seharian semalam. Pasti akan menguning. Begitu menguning, pembeli akan menolak. Pengembalian dana penuh. Cukup untuk menutupi ongkos kirim. Ditambah denda dari platform. Dia bukan membantumu menjual sayur. Dia sedang membawamu ke kehancuran. Menciptakan tumpukan utang. Bos Lin, apapun yang terjadi, 8 sen terlalu rendah. 1 kan, kasih aku 1 kan. Aku langsung kembali potong sayur. $8. Sewa mobil sendiri dan kirim ke gudang dingin saya. Lewat dari itu, tidak diterima. Kak Shen adalah Pak Wei, Direktur Pengadaan Walfresh, supermarket multinasional. Pak Wei. Pak Lin, badai di selatan. Rantai pasokan sayuran saya putus. Segera kirim 50 ton untuk saya. Kembang kol organik premium. Harus cepat. Ada 50 ton. Tapi kembang kol ini jenis yang sangat sensitif. Suhu di lapangan sekarang mendekati 40 derajat. Biaya penanganannya sangat tinggi. Langsung saja, jangan bertele-tele. Saya beri 2 kain 5 sen per setengah kilogram. Sudah cukup bagus, kan? 3 koin 5 sen. Kamu gila? Harga grosir pasar tertinggi berapa? Lin Shen, jangan seenaknya menaikkan harga. Kalau aku marah, aku akan kirim truk besar sendiri untuk membeli. Pak Wei, silakan saja. Suhu di luar sekarang 38,5 derajat Celcius. Kembang kol setelah dipanen, jika tidak masuk ruang pendingin dalam 2 jam, akan langsung mulai berubah warna. Di seluruh kota ini, hanya di tempat saya, ada 2 mesin prapendinginan vakum besar. Dalam 10 menit, bisa menurunkan suhu inti sayuran dari 30-an derajat menjadi 2 derajat. Mengunci kesegaran secara total. Anda kirim mobil ke sana, yang sampai ke Anda adalah setumpuk daun kuning panas. Masuk ke gudang saya, yang akan Anda dapatkan adalah sayuran segar kualitas top, seputih giok. 3,5 yuan per setengah kilogram. Anda membeli parit pertahanan modal besar saya. Anda kejam. 3,5 yuan, baiklah. Tapi saya ingatkan di awal, kita tanda tangan perjanjian taruhan. Ukuran kembang kol harus di antara 15-18 cm. Begitu ditemukan sedikit kekuningan, bintik hitam, atau mekar, seluruh muatan akan ditolak. Biaya pengiriman Anda yang tanggung. Dan juga, Anda harus membayar 30% dari nilai barang sebagai denda pembatalan. Menandatangani perjanjian taruhan seperti ini dalam cuaca begini, sedikit saja ada kesalahan. Jutaan yuan akan melayang. Tidak masalah. 10 menit lagi, kontrak elektronik akan saya kirim ke email Anda. Pembayaran tunai. Besok pagi jam 6 tepat, mobil berangkat. Kak Shen, ketentuan taruhannya terlalu ketat. Bagaimana kalau sayuran yang kami kumpulkan bermasalah? Selama masuk gudang tepat waktu, mesin prapendinginan tidak akan berbohong. Mobil kita sudah siap? 2 truk berpendingin sudah selesai dibersihkan dan disinfeksi. Siap kapan saja. Tunggu sampai orang-orang desa Siago sadar. Cepat, cepat. Mobil kurir sudah sampai. Dan, Xiaoying, bahkan botol es pun tidak diletakkan. Apa sayuran ini akan baik-baik saja? Paman Qin, truk ini akan tiba di stasiun transit malam ini.
Pengiriman besok pagi. Kembang kol bukan es krim, tidak mudah rusak. Jangan khawatir berlebihan. Tunggu saja uangnya. Pindai kode. Stempel resmi. Kirim ke Departemen Hukum Walfresh. Kakshen, satu saja tidak memenuhi standar. Seluruh truk akan ditolak. Dan harus membayar ganti rugi 30% dari nilai barang. Aturan ini terlalu kaku. Walfresh menghasilkan uang. Menghasilkan uang dari kelas menengah. Yang mereka beli adalah aturan kaku saya. Pergi ke gudang, ambil beberapa bahan habis pakai. Jaring busa mutiara. Semua gunakan kantong es penerbangan ukuran besar lapis ganda. Setiap kotak masukkan 4 kepala kembang kol. Diameter harus pas antara 15-18 cm. Lebih 1 mm, potong. Kurang 1 mm, buang. Kantong es sudah beku penuh. Dijamin tidak akan mencair selama 24 jam. Mesin prapendinginan sudah diperiksa? Kedua unit mesin dihidupkan penuh. Dalam 30 menit. Bisa membuat inti sayuran masuk ke kondisi dormansi. Jaring sudah ditebar, tinggal menunggu ikan mengapung. Cepat potong, jangan lambat. Live streaming masih punya 1.500 pesanan tertunda. Xiaoing, kardus ini tidak bagus. Terlalu tipis. Kembang kol yang baru dipanen masih berair. Kardusnya penyok dan jebol. Paman Qin, ini namanya menghemat biaya. Satu kardus busa tebal anti air harganya 3 yuan. 1.500 pesanan berarti lebih dari 5.000 yuan. Uang ini akan dipotong dari hasil penjualan sayurmu. Banyak sekali masalahnya. Qiangzi, apa ini caramu mengemas? Sayurnya hancur semua karena berdesakan. Kalau sedikit patah, kenapa memangnya? Orang kota juga pernah makan sayur hancur, kan? Cepat kemas. Kalau tidak selesai hari ini, platform akan memotong uang jaminan keterlambatan pengiriman kita. Tidak pakai ice pack sama sekali? Dikirim pakai truk tanpa pendingin ke ibu kota provinsi. Apa tidak akan ada masalah? Apa kamu dicuci otaknya oleh Lin Shen si pedagang licik itu? Memangnya ice pack gratis? Kalau ice pack mencair dan membasahi kardus, bagaimana? Yang lebih penting, ice pack menambah berat. Kalau satu pesanan kelebihan berat, biaya pengiriman harus bayar ekstra 3 yuan. Betul, Xiaoing. Dia sudah membantu kita menjual dengan harga tinggi. Kamu masih saja pilih-pilih. Kalau tidak mau uang, cepat pergi. Godaan keuntungan terlalu besar. Saking besarnya sampai membuat mata mereka gelap karena serakah. Mengabaikan akal sehat paling dasar. Pukul 2 siang. Pesan dari Badan Meteorologi. Dikirim serentak ke ponsel semua penduduk desa. Peringatan merah. Kota ini akan mengalami cuaca sangat panas dan lembab karena pengaruh tekanan tinggi subtropis. Suhu tertinggi akan melampaui 39 derajat Celcius. Pak Qin tiba-tiba mendongak. Ia menatap keluar rumah kaca. Puluhan hektar kembang kol di lahan terbuka yang belum sempat dipanen. Di bawah terik matahari, daun-daun hijau sudah mulai layu. Pak Qin menggosok matanya. Kembali menatap tajam ke barisan paling luar. Kembang kol di ujung lahan. Samar-samar. Terlihat sedikit. Hampir tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Warna kekuningan abu-abu yang mematikan. Bos Hao mengalami kecelakaan di depan. Jalan ditutup total. Dalam kotak besi ini seperti oven. Apa kembang kolmu bisa bertahan? Macet ya, hubungi polisi lalu lintas. Kenapa hubungi saya? Jangan banyak alasan. Kalau pengiriman telat, ongkos kirimmu akan saya potong. Saya cuma mengingatkanmu. Di dalam truk sekarang setidaknya 45 derajat. Kamu bahkan tidak menaruh es gel. Kalau busuk, jangan salahkan aku. Udah, jangan banyak omong. Fokus nyetir aja. Gawat. Ada masalah besar. Ada apa lagi sih? Kameranya sampai miring kena kamu. Kembang kol di ladang kuning semua. Suhu di dalamnya terlalu tinggi. Kembang kolnya mekar semua. Nggak bisa dibungkus lagi. Bohong. Siang tadi masih segar kok. Lihat sendiri sana. Warnanya kuning, bentuknya juga udah bongkar. Xiaoing, uang hasil 800 pesanan kemarin mana? Bersin dulu pembayaran kemarin ke kami. Bayar apa? Nggak ada uang. Kamu sendiri bilang kemarin laku lebih dari 30.000. Keluarkan uangnya.
biar kami bisa balik modal pupuk. Kamu ngerti nggak sih apa itu e-commerce? Ngerti nggak apa itu tempo pembayaran T plus 7 hari? Dananya masih beku di rekening penjaminan platform. Pembeli belum konfirmasi terima. Sedikit pun nggak bisa ditarik. Tapi kembang kol di ladang nggak bisa nunggu. Kalau nggak laku sekarang, busuk semua. Nggak bakal dapat sepeser pun. Udah, berhenti ribut. Masukin juga yang ini. Selipin aja sama yang bagus pas dikirim. Ini kan udah mekar semua. Dikirim gitu, mana mau diterima pembeli? Potong aja bagian kuningnya. Cukup dikerok pakai pisau. Masukkan ke kotak. Siapa yang bakal tahu? Yang penting kejar penjualan dulu. Cairkan uangnya dulu, baru pikirkan nanti. Cepat kemas. Cepat, nggak bakal selesai. Ada apa lagi? Bos Sao. Lihat saja sendiri. Suhu 45 derajat. Tertutup rapat selama 30 jam penuh. Semuanya matang, semuanya busuk. Aduh, Pembeli mengajukan keluhan resmi, menuntut ganti rugi 10 kali lipat dan denda. Xiao Ying, kenapa tidak siaran lagi? sistem platform sedang dalam pemeliharaan. Kapan uangnya bisa ditarik? Uang pupuk desa. Sudah lebih dari setengah bulan tertunda. Ini kan aku mau ke kota untuk menagihnya? Kamu ke kota menagih uang? Kenapa bawa barang sebanyak ini? Asal sudah keluar desa. Asal sudah di jalan provinsi. Berhenti. Mundur. Aku mau lewat jembatan. Biarkan aku lewat? Matamu buta, ya? Bendungan hulu melepaskan air. Jembatan utama sudah hancur. Aku mobil kecil. Aku tidak berat. Kumohon. Sepeda saja tidak boleh. Perintah mutlak dari pos jembatan. Truk besar tidak bisa masuk. Mobil kecil tidak bisa keluar. Jangan sampai nyawa melayang. Mundur sekarang. Hancur sudah semuanya? Truk rantai dingin besar tidak bisa masuk untuk menolong. Puluhan ribu kilogram kembang kol di desa ini benar-benar busuk secara fisik. Di lumpur ini, dia sendiri juga terkunci. Garis pembatas. Zhao Xiaoying, cepat turun dari situ. Ah, Pak Wang baru saja menelepon balik ke desa. Jalan Provinsi Majet. Semua sayuran yang dikirim membusuk jadi genangan air. Platform memblokir akun. Apa yang kau sembunyikan dari kami? Sayurku. Seluruh harta bendaku. Kembalikan uangku. Pergi ke kota menagih uang. Membawa semua harta untuk menagih uang. Kau ingin kami mati, ya? lepaskan. Lepaskan aku, Qiangzi, lepaskan aku. Pembayaran diblokir oleh platform. Kalian bunuh saja aku. Aku juga tidak bisa menciptakan uang. Jika tidak mengembalikan uang hasil kerja keras kami, tidak ada yang boleh pergi hari ini. Pak Qin, telepon polisi. Tangkap penipu ini.
Lin Shen. Gudang pendingin Bos Lin ada di kota. Dia punya mesin. Dia bisa membeli sayuran. Kita mohon padanya, 1,2 yuan pun tak apa. 80 sen, 80 sen pun kita jual. Ayo kita mohon padanya. Bos Lin. Pak Lin, tolong kami. Zhao Xiaoying kabur, tapi kami berhasil menangkapnya. Toko online-nya diblokir, semuanya busuk. Apa hubungannya denganku? Bukankah Anda mau membeli sayuran? 300.000 yuan tunai masih ada di mobil Anda, bukan? 80 sen. Kami jual semuanya pada Anda. 3 hari yang lalu, aku menawarkan 1,8 yuan. Kemarin, aku membawa 300.000 yuan ke tempat penggilingan padi. Dengan harga 1,2 yuan, kalian bukan hanya mengusirku, tapi juga mengotori kontrak kosong dengan lumpur. Kenapa? Sekarang penipu itu ketahuan belangnya. Kalian baru ingat mencariku untuk mengambil alih? Kita semua dari kota yang sama. Anda mau melihat kami mati? Aku seorang pebisnis. Aku tidak beramal. Pak Lin, kami salah. Mata kami gelap karena serakah. Masih ada 20.000 kati kembang kol bagus di ladang. Kami mohon Anda mau membelinya. Berapapun Anda berikan, bahkan 60 sen pun, asal kami bisa melunasi uang bibitnya saja. Mau jual? Mau? Mau jual? Coba lihat jembatan itu. Jembatannya retak selebar 2 jari. Banjir menutup jalan. Truk rantai dingin saya sama sekali tidak bisa masuk. Ini jalan yang kalian pilih sendiri. Kalian sendiri yang menyanyiakan masa penyelamatan emas kembang kol. Tinggal 4 jam terakhir. Jembatan putus. Saya akan menunggu kalian di gudang prapendinginan. Mobil tidak bisa lewat. Barang harus masuk gudang prapendinginan dalam 4 jam. Jika ingin menyelamatkan kembang kol ini, kalian harus memikulnya sendiri. Lewati jembatan yang putus itu sampai ke kota. Pikul 10 ton. Jembatan masih dalam kondisi air meluap. Saya hanya menerima yang sempurna. Kembang kol putih Rp600 per setengah kilo. Jika ada satu saja yang menguning, 1 keranjang penuh akan ditolak. Ini adalah biaya belajar, karena tidak percaya akal sehat. Pulanglah, ambil pikulan. Pikul 10 ton kembang kol itu, keranjang demi keranjang, keluar dari desa. Berikutnya. Sudah mekar. Tidak memenuhi syarat. Pak Li, hanya sedikit menguning. Tidak bisakah dipotong saja? Yang di bawah semuanya bagus. Dalam perjanjian taruhan Walfresh, aturan tidak ada potongan tidak berlaku. Bayar untuk 25 kati. 600 perak per kati, jadi 15.000. Menyeberangi jembatan yang putus oleh arus deras. Menghadapi bahaya longsoran tanah. Setelah dikurangi keranjang yang ditendang, akhirnya hanya dapat 15.000. Tidak cukup untuk beli sebungkus rokok bagus pun. 15.000. Ambil uangnya, minggir. Berikutnya. Seratus 10 kati, 66.000. Toko online Zhao Xiaoying ditutup total. Platform tidak hanya menahan semua uang penjualan,
tapi juga mendendanya 200 juta rupiah atas pelanggaran kontrak. Kalian seharusnya menagihnya, bukan menghalangi timbangan saya. Dia sudah menggadaikan mobilnya. Bagaimana dia bisa membayar? Benar, kan? Kau sudah merencanakan semua ini dari awal, ya? Kau tahu cuaca akan panas. Kau tahu pengiriman Zhao Xiaoying pasti gagal. Kau tahu kami akan putus asa. Akhirnya kau pakai harga 600 perak per kati untuk menghisap darah kami. Pasti dia biang keladinya. Kapitalis berhati busuk. Kembalikan uangnya. Saya yang merencanakan? Suhu 39 derajat saya yang buat? Jembatan yang melintasi sungai? Saya yang hancurkan pakai palu? 3 hari lalu, di tempat kalian biasa mengolah padi, saya meletakkan 300 juta tunai di atas timbangan. Saya tawarkan harga 1,2. Apa saya memohon kalian untuk menjual? Kalian sendiri, tertipu oleh influencer yang omong kosong, tercuci otaknya, bermimpi harga 4.000 per kilo. Kalian yang mengusir saya dari desa ini. Sudah saya bilang berkali-kali, kembang kol begitu keluar dari rumah kaca, kalau tidak pakai rantai dingin, ya hancur. Saya sudah ingatkan kalian berkali-kali, harga pasar akan anjlok. Kalian hanya melihat. Saya membeli sayur dengan harga Rp600 hari ini, tapi tidak berani mengakui, kalau saya tidak membuka jalan ini, 20.000 kilo sayur kalian ini, hanya akan membusuk di tanah. Bersama dengan keserakahan kalian, tidak akan menghasilkan uang sepeser pun. Kalian kalah bukan karena saya menjebak. Kalian kalah karena kalian tidak tahu apa-apa, tapi ingin semuanya. Timbang, beri es, muat ke truk. Rp600 per kilo. Kurang sedikit pun tidak bisa. Malam ini, yang tidak mau menjual, keluar dari halaman saya. Dan Pergi. Dengan cuaca seperti ini, barang curah yang kamu beli ternyata bisa tanpa kerusakan sama sekali. Dalam 1 jam setelah dipanen, langsung masuk mesin prapendinginan vakum. Kotak busa tebal, suhu konstan 2 derajat untuk dormansi. Dasar dengan 4 kantong es. Rantai dingin penuh. Pak Wei, mari kita timbang. Bos Lin, barang kiriman ini memang kualitas terbaik, tapi 50 ton itu terlalu banyak. Dengan harga 3,5 yuan. Bisakah diturunkan sedikit, 1 mal? 3,4 yuan, saya akan. Tidak bisa. Beda 1 sen saja. Perjanjian taruhan batal. Saya tidak kekurangan pembeli. Jaringan toko segar di distrik sebelah. Kemarin baru saja menawar 3,6 yuan kepada saya. Bongkar muatan, atau saya tutup pintu truk dan pergi. Orang yang tangguh. Baiklah, langsung saja beritahu Departemen Keuangan untuk harga 3,5 yuan. Lakukan pembayaran jalur cepat. Kontrak pembelian eksklusif untuk kuartal berikutnya. Saya menerima sepenuhnya standar prapendinginan Anda. Bos Lin, dengan parit, aset berat berstandar tinggi seperti ini, semua pesanan dari ibu kota provinsi akan menjadi milik Anda nanti. Kak Shen, pembayaran tim truk sudah selesai. Biaya kantong es dan bahan habis pakai juga sudah dilunasi semua. Di desa Siago sana, benar-benar kacau. Langsung ke intinya. Zhao Xiaoying tadi malam terjebak di jalan. Pagi ini,
Perusahaan pinjaman online yang menagih utang. Mobilnya langsung disita. Toko online-nya ditutup. Dia malah berutang pada platform dan pemasok. Hampir 300.000, dan sekarang dia sudah kabur keluar provinsi. Para petani lebih sengsara lagi. 20.000 kati kembang kol busuk yang tersisa itu benar-benar membusuk jadi air beracun. Hari ini, Dinas Lingkungan Hidup memberi perintah keras. Denda 2.000, memaksa mereka mengeluarkan uang sendiri untuk menyewa ekskavator dan menguburnya dalam-dalam. Pantau terus situasi mereka selanjutnya. Beritahu Pak Kin, jika mereka bersedia membentuk koperasi pertanian resmi, sesuai standar kami, membangun stasiun rantai dingin sebagai afiliasi. Untuk pesanan musim depan, kita bisa memberi mereka kesempatan. Di pasar yang bergejolak ini, ada yang ingin bertaruh pada keajaiban kaya mendadak. Ada yang ingin mengambil jalan pintas oportunistik. Tapi hukum besi pertanian tidak pernah berbelas kasihan. Chen Yu, atur teknisi. Besok masuk ke desa Siago. Keserakahan buta hanya akan berujung pada pelajaran yang menyakitkan. Bantuan nyata bagi petani bukanlah kompromi atau menyerah, melainkan mengajari mereka untuk menghormati pasar. Dengan standar paling ketat, menggenggam nasib di tangan sendiri. Matahari menembus awan. Musim baru pertanian standar baru saja dimulai.